Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, selamat malam semua. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan. Selang beberapa waktu yang lalu, mungkin ada di antara kita yang hadir di GBK ketika Bapak Paus datang mengunjungi kita di Indonesia. Saya juga hadir waktu itu. Dan saya kira juga pastor paroki hadir. Dan waktu itu saya duduk dengan Pastor Sam sebelah kiri saya, sebelah kanan saya itu Pastor William Tulak dan juga Pastor Martinus Pasomba. Saya berkata kepada Pastor Sam coba lihat ini awan ini gelap sekali, mau hujan. Bagaimana ini nanti Paus datang kita kehujanan? Ya lumayan mungkin umat yang di bawah di bawah atap ya. Di GBK itu lah, kita ini ada di dekat-dekat lapangan dan pasti akan kena hujan. Lalu pastor di sebelah saya mengatakan tidak hujan ini, tidak usah takut. Nah lalu kemudian MC-nya mengatakan kita minta kepada Bunda Maria supaya cuaca menjadi bagus. Lalu berdoalah umat satu stadion itu 10 kali Salam Maria. Luar biasa. Dan ketika selesai doa Salam Maria, hujan mulai turun. Wah, ini lalu orang berpikir mungkin doa-doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Semakin besar-besar itu hujan. Lalu saya lihat umat biasa-biasa saja. Pastor-pastor sudah mulai pakai mantel jas hujan. Ada yang mulai dari yang bule sampai yang hitam itu semua pakai jas hujan. Lalu Pastor William Tulak mengatakan tidak akan hujan ini, tapi mulai semakin deras-deras lalu dia mulai juga pakai mantelnya, jas hujannya. Tetapi menarik bahwa kemudian itu tidak beberapa menit itu lalu menjadi cerah sekali, bahkan agak panas waktu itu. Luar biasa. Tetapi ya saya merasa bahwa pertolongan Tuhan itu begitu besar sehingga kita mendapat cuaca yang bagus waktu itu. Cuma saja MC-nya mengatakan, ya karena doa kita sudah dikabulkan oleh Bunda Maria, maka kita berdoa 3 kali Salam Maria. Aduh berkurang ya. Jadi tadi mohon sesuatu sampai 10 kali Salam Maria, pas dikabulkan tinggal 3. Nah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tunjukkan bagaimana kita waktu itu memohon bantuan Tuhan untuk walaupun hal-hal yang katakanlah sederhana tetapi punya pengaruh yang besar. Dalam bacaan yang pertama kita mendengarkan pertolongan seorang janda Sarfat itu kepada salah seorang utusan Tuhan. Jadi situasinya waktu itu begini. Raja kerajaan utara pada waktu itu yakni di Israel, yakni Ahab itu berdosa di hadapan Tuhan. Dia menikahi orang asing yang dilarang pada waktu itu, yang bukan orang Yahudi. Kemudian juga dia menyembah dewa Baal yang bukan menyembah Allah. Atau dengan kata lain dia berpaling dari Tuhan. Maka Allah membuat orang Israel pada waktu itu mengalami yang namanya kekeringan dan kelaparan. Lalu Elia datang menguatkan mereka, Nabi Elia datang menguatkan mereka. Dan apa yang terjadi ketika Elia datang meminta bantuan kepada janda, dikatakan janda ini hanya punya segenggam gandum dan juga sedikit sekali minyak dan air. Tetapi itu semua kehidupannya, dia berikan semuanya kepada Elia. Padahal dia sendiri kekurangan. Kemudian dari bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana kisah tentang persembahan janda miskin. Di sini Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat yang dikatakan tidak mengindahkan peraturan Musa dalam kitab Keluaran. Dalam kitab Keluaran dikatakan diajak oleh umat Israel supaya tidak menindas orang asing, janda dan anak yatim. Jadi dikelompokkan itu orang-orang yang sulit pada waktu itu. Orang asing yang tidak punya kedudukan di dalam masyarakat, janda dan juga anak yatim. Tetapi justru
Di sini orang yang dianggap kelas 2 ini justru dipuji oleh Yesus. Karena ketika memberikan persembahan, dia memberikan 2 keping perak. Yesus memuji karena dia melihat yang lain ini, orang lain ini memberikan persembahannya itu dari kelimpahan. Tetapi janda miskin ini itu memberikan dari kekurangannya. Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih, ada 2 hal yang mungkin bisa kita renungkan dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini. Yang pertama adalah pemberian yang tulus dengan sukacita. Kalau Anda pernah dengar kisah itu nenek-nenek yang sudah ompong, lalu dia ada seorang anak muda bertamu di rumahnya, lalu di meja itu disiapkan kacang mente. Ya, Anda tahu kacang mente? Lalu anak itu makan kacang mentenya, lalu dikatakan, "Wah, nenek kok makan kacang mente padahal giginya ompong." Lalu nenek itu bilang, "Oh tidak nak, saya suka makan Silver Queen. Jadi saya isap-isap coklatnya, lalu kacangnya saya taruh di toples. Itu yang kau makan." Nah, apa yang mau dikatakan dari kisah singkat ini bahwa kadang-kadang pemberian harus direncanakan. Ya, jangan kasih sisa-sisa sama Tuhan. Kadang-kadang orang itu memberikan, ya sudahlah, kelebihan jadi saya kasih sisa-sisa sama Tuhan. Ya, tetapi yang utama adalah bagaimana menyalurkan kasih Allah itu dalam tindakan nyata dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita belajar seperti janda miskin tadi, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang paling utama adalah menjadikan Yesus sebagai andalan. Kita mohon ketika kita namanya manusia, selalu saja ada ada kesulitan, ya mungkin ada tantangan dalam hidup. Ada juga orang yang susah keluar dari dosa yang sama terus berputar-putar dan tidak bisa keluar dari kesulitan dan tantangan yang dia hadapi. Akibatnya mungkin orang mungkin karena bingung lalu tidak bisa melihat segala sesuatu, tidak bisa lihat lagi hal-hal yang baik dalam hidupnya. Bahkan para murid mengatakan ketika mereka ketakutan tengah badai, mengatakan itu hantu, itu bukan Tuhan tapi itu hantu. Ada kesulitan dan tantangan. Bahkan orang banyak lari ke hal-hal yang mungkin ke dukun atau mungkin ke hal-hal yang gaib-gaib. Lupa untuk datang minta tolong kepada Tuhan. Mohon rahmat Tuhan, minta tolong pada Bunda Maria, tolong pada Tuhan Yesus supaya dia memberikan kekuatan itu kepada kita dan membantu kita untuk melihat mungkin kesulitan yang kita hadapi itu adalah cara Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, atau mungkin cara Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang lebih setia dalam hidup ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari persembahan janda miskin dalam bacaan hari ini. Kita meniru imannya yang murah hati dan penuh penyerahan diri. Bahkan penyerahan diri paling total yang ditunjukkan adalah persembahan diri Yesus sendiri. Seperti dalam bacaan yang kedua, dia memberikan secara total dirinya, menanggung dosa banyak orang. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita mohon semoga kita diberikan kekuatan untuk pertama kita belajar untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, ada istilah ungkapan, the more you give, the more you receive. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita menerima. Maka jangan pernah takut untuk memberi, karena ketika kita memberi, maka berkat akan semakin banyak datang. Dan yang kedua, mari kita mohon semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap kesulitan dan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Amin. Tuhan memberkati kita selalu.